Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan juga tentunya semangat untuk berkegiatan hari ini ya. Iya, siapa yang tahu hari ini hari apa? Iya, hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat biasanya kegiatan kita apa ya teman-teman? Iya, kegiatan kita yaitu Sirah Nabawiyah. Tapi sebelum kita mendengarkan sirah dari Ustazah, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most precious, the most merciful. Bismillah sudah kuucapkan. Bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan, itulah kawan Nabi ajarkan. Kling klong, yeay. Oke teman-teman, kali ini Ustazah mau sirah tentang apa ya? Sirah kita kali ini yaitu kisah tentang sahabat Rasulullah. Nah, minggu-minggu yang sebelumnya teman-teman sudah diceritakan oleh Ustazah tentang sahabat-sahabat Rasulullah yang masuk surga. Masih ingat gak teman-teman? Iya, yang pertama ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan keempat ada Ali bin Abi Thalib, yang kelima minggu lalu ada Tolha bin Ubaidillah. Oke, nah kali ini Ustazah mau bercerita tentang siapa ya? Siapa yang bisa membaca buku ini? Iya, kisah tentang Zubair bin Awam. Nah, teman-teman sudah siap mendengarkan? Iya, duduk siap. Fokus ya mendengarkan Ustazah bercerita. Oke, kita mulai ya teman-teman. Zubair bin Awam merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga termasuk as-sabiqunal awalun, yang artinya golongan pertama orang masuk surga. Zubair lahir 15 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi. Ayahnya adalah Awam bin Khuwailid, sedangkan ibunya adalah Syafiyah binti Abdul Muthalib. Nah, teman-teman masih ingat gak siapa ya Abdul Muthalib itu? Iya, Abdul Muthalib itu adalah kakek Rasulullah. Jadi, Zubair ini adalah anak bibi dari Rasulullah. Ayah Zubair meninggal saat Zubair masih kecil. Wah, kasihan ya. Masih kecil, Zubair sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Sedangkan ibunya adalah wanita pemberani dan sangat tegas dalam mendidik anaknya. Seperti apa ya ibunya? Saking tegasnya? Iya. Sejak kecil, ibunya mendidik Zubair agar menjadi anak laki-laki yang berjiwa besar dan kuat raganya. Teman-teman, Zubair itu semasa kecil sudah diajarkan oleh ibunya untuk menunggang kuda. Nah, dia rajin sekali berlatih kuda, teman-teman.
Zubair merupakan anak yang rajin belajar dan juga pekerja keras. Dia rajin belajar teman-teman untuk menuntut ilmu dan juga pekerja keras. Kita harus meniru sifat Zubair ya. Zubair bin Awam masuk Islam saat usianya 15 tahun. Usianya berapa teman-teman? 15 tahun. Ia masuk Islam setelah mendengarkan dakwah dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Ternyata karena dia mendengar dakwah dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Sedangkan Ibu Zubair masuk Islam langsung dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat awal masuk Islam, Zubair mendapat tantangan dan siksaan dari kaum Quraisy. Ini kasus Zubair sama seperti Tolha. Jadi karena masuk Islam dia itu mendapat banyak tantangan. Walaupun banyak tantangan yang merintangi, dia disiksa, dia dipukul, tapi dia tetap teguh untuk memeluk agama Islam. Nah, suatu hari Zubair mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW diculik. Karena mendengar Rasulullah SAW diculik, Zubair pun marah. Dia segera mengambil pedang. Lalu dia pergi untuk membebaskan Rasulullah. Ternyata Zubair menemukan Rasulullah di rumahnya. Beliau, yaitu Rasulullah, tersenyum mendengar cerita Zubair. Lalu dia mendoakan kebaikan untuk Zubair. Saking baiknya Zubair itu ingin menolong Rasulullah sampai Rasulullah terkagum-kagum akan kebaikannya Zubair. Saat diperintahkan untuk hijrah, semua sahabat berangkat ke Madinah. Mereka, sahabat-sahabat itu berangkat ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi teman-teman. Kenapa ya mereka sembunyi-sembunyi berangkat ke Mekah? Hal itu agar hijrah mereka tidak diketahui oleh kaum kafir Mekah. Tetapi ada 3 sahabat Rasulullah yang hijrah dengan apa? Dengan terang-terangan. Mereka berani, tidak sembunyi-sembunyi. Yaitu siapa aja ya 3 sahabat Rasulullah yang terang-terangan berhijrah? Ada Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga Zubair bin Awam. Mereka sangat berani ya teman-teman untuk hijrah secara terang-terangan. Mereka tidak takut akan kaum kafir. Zubair mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Ia selalu berada di barisan paling depan. Ini teman-teman, ketika perang, Zubair itu selalu di depan mengangkat pedangnya. Berani sekali ya Zubair itu. Dia tidak takut ternyata. Zubair adalah sahabat yang pertama kali menghunuskan pedang untuk membela Rasulullah. Sehingga ia dijuluki Hawari, yang artinya penolong Rasulullah. Keberanian Zubair juga terlihat saat Perang Badar. Bahkan ia mendapat pujian langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah memujinya dengan bercerita, "Aku melihat malaikat Jibril datang dan membantu kita dalam memerangi kaum kafir. Jibril datang dengan memakai baju dan surban seperti yang dipakai oleh Zubair bin Awam." Wah, saking memujinya Zubair, Nabi Muhammad berkata seperti itu. Saat perang Khandaq, Rasulullah SAW meminta Zubair untuk memata-matai musuh. Zubair menjadi mata-mata tidak hanya sekali, tetapi 2-3 kali, teman-teman. Nabi memuji Zubair dalam sabdanya, "Setiap Nabi memiliki pembela atau hawari. Nah, dan pembelaku adalah Zubair." Sejak usia 17 tahun, Zubair bin Awam telah menunjukkan keberaniannya dalam memerangi kaum kafir. Dia selalu meletakkan pedang dan tombaknya di atas pundak, sehingga membuat musuh-musuh yang ingin menyerang Rasulullah takut. Karena ada apa? Ada pembelanya, ada pembela Rasulullah, yaitu Zubair. Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang paling berani adalah Zubair bin Awam. Dia telah berjihad, membela Islam, dan menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian. Nih teman-teman, ini adalah Zubair. Dia begitu berani memerangi kaum-kaum kafir yang ingin menyerang Rasulullah. Jadi ketika perang, Zubair ini selalu paling depan untuk memerangi kaum yang ingin memusnahkan Rasulullah. Zubair bin Awam adalah seorang pedagang sukses di masanya. Nah, pada saat itu Zubair seorang pedagang yang sangat sukses. Zubair juga orangnya dermawan, teman-teman. Di akhir hayatnya, dia mewasiatkan sepertiga harta peninggalannya untuk disedekahkan. Nah, Zubair itu memiliki 1.000 pekerja yang mengurus lahan pertaniannya. Kira-kira lahannya seluas apa ya teman-teman? Sehingga ia memiliki 1.000 orang pekerja. Nah, hasil pertaniannya itu diinfakkan di jalan Islam. Nah, mulia sekali ternyata Zubair ini. Zubair juga pernah menjual satu rumah seharga 600.000 dinar. Wah, berarti rumahnya sebesar apa ya hingga ia menjual rumahnya seharga 600.000 dinar. Nah, semua hasil penjualan rumah tersebut diinfakkan ke para fakir miskin ternyata. Wah, mulia sekali. Dia dermawan, sepertiga hartanya diinfakkan ya. Lahannya itu dibagi-bagi kepada fakir miskin. Terus uang hasil penjualannya sebanyak 600.000 dinar diinfakkan. Wah, begitu mulia ya teman-teman. Nah, Zubair bin Awam juga sukses mendidik anak-anaknya. Beliau menjadi orang yang hebat di zamannya. Nah, anak-anaknya juga menjadi orang-orang sukses ternyata. Anak-anaknya ada siapa saja ya? Nah, anaknya Zubair itu ada Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Mus'ab bin Zubair
menjadi raja Irak. Sedangkan Urwah bin Zubair, dia adalah seorang ulama yang sangat terkenal di zamannya. Nah, Zubair bin Awam meninggal pada usia 64 tahun. Saat itu pedang Zubair dibawakan kepada Ali. Ia berucap, "Demi Allah, inilah pedang yang mulia yang senantiasa digunakan pemiliknya untuk melindungi Rasulullah dari mara bahaya." Mendengar kabar Zubair meninggal, Ali sangat sedih. Ternyata ketika Zubair meninggal itu pedang Zubair diberikan kepada Ali dan Ali sangat sedih. Ternyata ia mengenang kisah bahwa dengan pedang Zubair ini dia telah menyelamatkan Rasulullah dari mara bahaya. Nah, begitu teman-teman kisah sahabat Rasulullah Zubair bin Awam. Nah, semoga kita dapat meneladani sifat-sifat Zubair bin Awam, yaitu menjadi seorang yang sangat dermawan. Nah, pekerja keras. Juga dia merupakan orang yang tetap teguh membela ajaran agama Islam. Iya, begitu teman-teman kisah sahabat Rasulullah Zubair bin Awam. Ia merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang masuk surga pada saat kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, semoga teman-teman dapat meneladani sifat-sifat Zubair bin Awam. Oke teman-teman? Iya. Semoga teman-teman dapat mendengarkan kisah tentang Zubair bin Awam dari Ustazah. Nah, jangan lupa nanti setelah mendengarkan kisah ini, teman-teman menjawab kuis dari Ustazah. Oke teman-teman? Iya, terima kasih teman-teman untuk kegiatan hari ini. Jika ada salah kata dari Ustazah minta maaf. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.